Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita mau belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK. Bersama-sama belajar dengan Ibu Sri Darwati SPD. Baiklah, kita masih belajar pada materi KD6 tentang media promosi, pemasaran industri perhotelan, dan jasa pariwisata. Untuk video yang ketiga. Pada materi KD6 tentang media promosi, pemasaran industri perhotelan, dan jasa pariwisata memiliki kompetensi dasar diantaranya 3.7 menerapkan media promosi dan 4.7 membuat media promosi untuk pemasaran. Pada KD6 tentang media promosi pemasaran industri perhotelan dan jasa pariwisata memiliki tujuan pembelajaran diantaranya yang harus kalian pahami betul-betul dan kalian gali informasinya. Yang pertama, menjelaskan ruang lingkup media promosi. Yang kedua, menguraikan manfaat dan peranan penggunaan media promosi. Yang ketiga, memahami tujuan penggunaan media promosi. Yang keempat, mengidentifikasi jenis-jenis media promosi. Yang kelima, menguraikan optimalisasi penggunaan media promosi yang tepat. Yang keenam, memilih media promosi berdasarkan segmentasi pasar yang tepat. Dan yang terakhir, 7, membuat media promosi untuk kebutuhan pemasaran usaha. Untuk video yang ketiga ini nanti kita akan menjelaskan secara tuntas pada tujuan pembelajaran, yaitu memilih media promosi berdasarkan segmentasi pasar yang tepat. Dan nanti terakhir membuat media promosi untuk kebutuhan pemasaran usaha. Baiklah, kita mulai dari submateri B, strategi pemasaran usaha perjalanan wisata dan perhotelan, di mana ada 3 hal yang harus kalian pelajari betul-betul, yaitu mulai dari submateri 3 tentang tujuan strategi media promosi. Yang keempat, prosedur pemilihan media promosi. Yang kelima, strategi pemasaran kaitannya dengan segmentasi pasar. Kita bahas satu persatu mulai dari sub-sub materi yang ketiga tentang tujuan strategi media promosi.
Tujuan dari strategi ini yaitu memilih media yang tepat untuk kampanye iklan dalam rangka membuat pelanggan menjadi tahu, paham, menentukan sikap, dan membeli produk yang dihasilkan perusahaan. Adapun maksud dengan media menurut Fandi Ciptono adalah saluran penyampaian peran komersial kepada khalayak sasaran. Media tersebut dapat berupa surat kabar, majalah, televisi, radio, short message service atau SMS, internet, dan email. Ada beberapa cara untuk menentukan tujuan periklanan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Inventory approach. Pada pendekatan ini, tujuan periklanan ditentukan dari kumpulan berbagai tujuan perusahaan yang dilihat dari seluruh sudut pandang pemasaran perusahaan. Pemasar dapat menyadari bahwa ada banyak tujuan berbeda yang dapat ditekankan dalam periklanan, dan pemilihan tujuan hendaknya mempertimbangkan tujuan pemasaran lainnya. Kelemahan dari pendekatan ini yaitu tujuan yang dapat dipilih mungkin tidak fleksibel atau malah bertentangan. B. Hierarchy approach. Pendekatan ini berdasarkan pada dugaan bahwa sebelum membeli produk, pelanggan melewati tahapan-tahapan variabel psikologis. Oleh karena itu, tujuan periklanan haruslah menggerakkan tahapan-tahapan tersebut dalam suatu hierarki. Tujuan periklanan seperti menarik perhatian awal pelanggan, persepsi, kemudian perhatian yang lebih besar, dan minat membeli, serta dapat pula mempengaruhi pemahaman, perasaan, emosi, motivasi, keyakinan, minat, keputusan, citra, asosiasi, ingatan, dan pengenalan pelanggan. C. Attitudinal approach. Pendekatan ini menyarankan agar sasaran tujuan periklanan adalah mempengaruhi struktur sikap. Tujuan periklanan meliputi yang pertama, mempengaruhi dalam pemilihan kriteria untuk mengevaluasi merek dari kelas produk tertentu. Yang kedua, menambah karakteristik pada hal-hal yang dianggap menonjol pada kelas produk. Tiga, mengubah persepsi terhadap merek pada beberapa karakteristik produk tertentu. Yang keempat, mengubah persepsi terhadap merek yang bersaing pada beberapa karakteristik produk tertentu. Oke, kita lanjutkan submateri yang keempat, prosedur pemilihan media promosi. Pemilihan media memerlukan dua keputusan, yaitu media apa yang akan dipergunakan dan saran media apa yang dipakai.
Dua metode berikut dapat digunakan untuk menentukan pemilihan media. A. Cost per thousand contact comparison. Pemilihan media dilakukan berdasarkan jumlah kontak yang terjadi tanpa memperhatikan kualitas kontaknya. Terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan metode ini. Pertama, metode ini tidak memperhitungkan kualitas khalayak. Misalnya iklan kosmetik yang dibaca 1000 wanita, di iklan sebuah tabloid, maka nilainya akan berbeda jika dibaca 1000 pria. Kedua, metode ini tidak memperhitungkan peluang perhatian khalayak, atau dengan kata lain memperhitungkan kekuatan dampak media terhadap audiens. Misalnya, pembaca majalah remaja lebih berpeluang melihat iklan lebih banyak daripada pembaca majalah ilmiah. Ketiga, metode ini tidak memperhitungkan kualitas editorial media yang digunakan. B. Matching of audience and media karakteristik. Pendekatan ini menentukan target khalayak, kemudian membandingkan karakteristiknya dengan karakteristik berbagai media. Kriteria untuk menilai objektivitas pengambilan keputusan media dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, thoroughness, yaitu benar-benar mempertimbangkan segala aspek dalam proses pemilihan media. Yang kedua, progressiveness, yaitu media yang dipilih memiliki dampak yang maksimal. Yang ketiga, measure-mindedness, yaitu mempertimbangkan beberapa aspek dari exposure. Yang keempat, practically, yaitu pemilihan iklan berdasarkan fakta. Yang kelima, optimistic, yaitu pemilihan media memberikan masukan bagi pengalaman pengambil keputusan. Kita lanjutkan sub-materi yang kelima tentang strategi pemasaran kaitannya dengan segmentasi pasar. Strategi pemasaran kaitannya dengan segmentasi pasar ini terdiri atas 4 langkah. Sebagai berikut. A. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran terpisah. Segmentasi pasar dimaksudkan sebagai kegiatan membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok berbeda. Setiap kelompok terdiri atas konsumen dan klien yang mempunyai ciri atau sifat yang hampir sama. Setiap kelompok konsumen atau klien dapat dipilih sebagai suatu pasar sasaran pelayanan kesehatan jika di rumah sakit, yang dilakukan dengan sadar dan sengaja untuk membagi pasar ke dalam bagian-bagian
sebagai dasar untuk membina bagian-bagian tertentu untuk dijadikan pasar sasaran yang akan dilayani. Segmentasi pasar dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Pasar konsumen. Pasar ini terdiri atas perorangan atau rumah tangga yang membeli atau memperoleh produk barang dan jasa untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun variabel yang digunakan untuk mensegmentasikan pasar yang didasarkan pada karakteristik konsumen ini dibedakan menjadi 3 bagian, diantaranya A. Segmentasi geografis, B. Segmentasi demografis, C. Segmentasi psikografis, D. Segmentasi perilaku atau tingkah laku, E. Segmentasi jasa. Pasar produsen. Pada pasar produsen terdiri atas perorangan atau organisasi yang membeli atau memperoleh produk barang dan jasa atau untuk digunakan dalam proses produksi atau operasi lebih lanjut yang kemudian hasilnya dijual atau disewakan kepada pihak lain. Yang ketiga, pasar pedagang. Pasar pedagang ini terdiri atas perorangan atau organisasi yang biasa disebut pedagang perantara, yaitu dealer dan distributor. Pasar pemerintah. Pasar ini terdiri atas instansi pemerintah yang membeli atau menyewa produk untuk membantu atau melaksanakan fungsi operasional dalam pemerintahan. B. Penetapan target pasar atau disebut juga istilahnya targeting. Targeting atau menetapkan target pasar merupakan tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Produk dan jasa dari targeting berkaitan dengan target market atau pasar sasaran, yaitu satu dari beberapa segmen pasar. Pelayanan kesehatan jika hubungannya dengan kesehatan di rumah sakit yang akan menjadi fokus dalam kegiatan-kegiatan pemasaran pelayanan klien. Selain itu, targeting diartikan bahwa sebagai proses penyeleksian produk, baik itu barang maupun jasa, atau pelayanan medis terbaik, sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik untuk mencapai keberhasilan perusahaan atau instansi rumah sakit. Ada beberapa definisi targeting yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya oleh Kagan dan Green. Dia menyatakan bahwa targeting itu sebagai proses pengevaluasian segmentasi
dan pemfokusan strategi pemasaran pada suatu negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Ada ahli lain yang memberikan definisi targeting menurut Kotler dan Armstrong adalah sekelompok pembeli atau buyers yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama menjadi tujuan promosi perusahaan. C. Diferensiasi pasar. Perusahaan dapat mengabaikan perbedaan segmen dan menetapkan sasaran secara luas dengan menggunakan pemasaran tanpa diferensiasi atau disebut juga pemasaran massal. Yang pertama, jenis-jenis diferensiasi pasar. Pemasaran tanpa diferensiasi melibatkan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal tentang produk dan jasa yang sama dengan cara yang sama untuk semua klien dan konsumen. Ada 4 macam jenis diferensiasi pasar, yaitu sebagai berikut. A. Pemasaran tanpa diferensiasi atau disebut juga mass marketing. Strategi cakupan pasar dalam hal ini perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen klien atau pasar dan mengejar keseluruhan kebutuhan klien atau pasar dengan satu tawaran pelayanan yang efektif, efisien, dan secara profesional. B. Pemasaran terdiferensiasi atau disebut juga istilah differentiated marketing. Strategi cakupan pasar dalam hal ini pihak perusahaan memutuskan untuk menargetkan beberapa segmen klien atau pasar dan merancang penawaran pelayanan terpisah bagi masing-masing segmen. C. Pemasaran terkonsentrasi atau disebut juga concentrated marketing. Strategi cakupan pasar dalam hal ini perusahaan mengejar pangsa besar salah satu atau beberapa segmen atau ceruk, disebut juga niche. D. Pemasaran mikro atau mikro marketing. Praktek penghantaran produk, jasa, dan program pemasaran pelayanan khusus, terutama untuk kebutuhan dan keinginan individual tertentu dan kelompok klien atau pelanggan setempat. Kaitannya hal ini termasuk pemasaran pelayanan lokal dan pemasaran pelayanan individual. Menurut Kotler dalam pemasaran, diferensiasi merupakan tindakan merancang seperangkat perbedaan yang bermakna dalam tawaran perusahaan. Tawaran tersebut harus dipersepsikan oleh konsumen sebagai hal yang berbeda, namun harus benar-benar berbeda dalam hal konten, konteks, dan infrastrukturnya.
2. Proses dan tujuan diferensiasi pasar. Menurut Kotler, proses diferensiasi dapat dilakukan dalam 3 tahap, yaitu sebagai berikut. A. Menemukan model nilai konsumen. Perusahaan harus membuat semua daftar produk yang mempengaruhi persepsi konsumen yang menjadi target market terhadap volume. B. Membangun hierarki nilai konsumen. Perusahaan harus menyusun setiap faktor ke dalam satu kelompok dari 4 kelompok, yaitu kelompok dasar atau basic, kelompok harapan expected, kelompok keinginan desire, dan kelompok kejutan unanticipated. C. Menemukan sepaket nilai konsumen. Perusahaan harus memilih kombinasi antara faktor yang intangible dan tangible untuk membedakan dengan pesaing dan menciptakan konsumen yang loyal. Adapun tujuan dari strategi diferensiasi yaitu mengembangkan positioning yang tepat sesuai keinginan konsumen potensial yang ingin dituju. Jika konsumen melihat perbedaan produk perusahaan dibanding produk pesaing, maka akan lebih mudah mengembangkan marketing mix untuk sebuah produk. Empat, positioning pasar. Setelah perusahaan memutuskan segmen mana yang dimasuki, maka suatu perusahaan harus memutuskan strategi diferensiasi dan positioning-nya. Yang pertama, tugas positioning pasar. Berikut merupakan tugas positioning pasar, yaitu A. Mengidentifikasi sekumpulan kemungkinan diferensiasi yang menciptakan keunggulan kompetitif. B. Memilih keuntungan untuk membangun posisi. C. Memilih keunggulan kompetitif yang tepat. D. Memilih keseluruhan strategi positioning. Posisi produk yang didefinisikan oleh konsumen atas dasar atribut-atributnya, misalnya sebagai berikut. A. Nama produk sebagai penetapan image pada konsumen. Dalam hal ini namanya stiker barcode samsat. B. Fungsi produk stiker barcode dalam hal ini jelas berfungsi sebagai pendeteksi wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya tepat waktu. Dua, langkah-langkah dalam melakukan positioning. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan positioning, yaitu A. Mengenali keunggulan-keunggulan produk yang mungkin dapat ditampilkan dalam hubungan dengan pesaing dengan cara mengadakan perbedaan, yaitu melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, diferensiasi produk. Yang kedua, diferensiasi jasa. Yang ketiga, diferensiasi personal. Yang keempat, diferensiasi citra.
B. Memilih keunggulan-keunggulan produk yang paling kuat menonjol. Adapun keunggulan produk stiker yang menonjol yaitu dengan dilengkapi pendeteksi yang menggunakan teknik barcode. C. Menyampaikan keunggulan produk secara efektif kepada target pasar, klien, dan masyarakat luas. Oke, sampai di sini dulu materi yang perlu disampaikan Bu Sri dari video yang ketiga. Semoga nanti kalian gunakan untuk belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti materinya bisa kalian terima di menu kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.